bicara soal korupsi di Badan Gizi Nasional, pasti mentoknya di pihak swasta. Elit-elit seperti eksekutif, legislatif, yudikatif tidak akan kena. Karena apa? Banyak konflik kepentingan di sana. Nah, ngomongin soal korupsi di Badan Gizi Nasional, kemarin Kejaksaan menangkap pihak swasta sebagai, ya kalau bahasa kasarnya, sebagai broker atau maklar. Maklar apa? Maklar titik-titik SPPG. Seperti dikatakan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya bahwa pada pengacaranya banyak elit-elit seperti eksekutif, legislatif, yudikatif yang terjerat dalam korupsi Badan Gizi Nasional ini. Tapi gue melihat seperti elit eksekutif, legislatif, yudikatif tidak akan tersentuh. Karena apaan? Mereka kawan. Nih, contoh korupsi di Badan Gizi Nasional. BGN, Kejaksaan sudah menetapkan 3 tersangka pejabat Badan Gizi Nasional. Nah, Wakil Kepala BGN Sony mengatakan kepada pengacaranya ada kalangan elit yang ikut terlibat, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, untuk konflik kepentingan membuat dapur SPPG ataupun proyek-proyek lainnya. Nah, ini kita bisa lihat presiden, ya kan, dikorupsi di Badan Gizi Nasional. Kemarin sudah menetapkan dari pihak swasta supplier motor listrik, terus maklar titik-titik dapur-dapur SPPG swasta. Kemarin juga sehabis diperiksa oleh tim Kejaksaan, pengacara Sony Sanjaya mengatakan bahwa ada vendor atau pihak swasta untuk pemasangan CCTV. Di setiap dapur-dapur SPPG. Nah, ini proyek yang besar dan fiktif, kata pengacaranya. Nah, kalau saya lihat dari apa yang dikatakan pengacara, terus saya buat alurnya, ini seperti korupsi di Badan Gizi Nasional, kan? Sini tim Kejaksaan menangkap 3 pejabat. Apakah Kejaksaan bisa menyentuh ini? Saya akurin jempol. Saya kasih aplaus apabila tim Kejaksaan dapat menetapkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Diduga oknum-oknum ini yang dikatakan pengacaranya Sony ikut terlibat dalam kasus Badan Gizi Nasional. Nah, kalau dari dilihat seperti ini, saya rasa tidak akan kena. Karena apaan? Kemarin aja terakhir pemeriksaan pengacaranya Sony Sanjaya lebih fokus di swasta, vendor,
tapi tidak fokus di 3 oknum elit-elit ini yang diduga pengacara sebelumnya mengatakan ada elit-elit ikut terlibat. Nah, kalau kita lihat dari sini, alurnya ini semua tergantung presiden kita. Apabila presiden kita, Pak Prabowo, ingin memberantas korupsi, memerintahkan Jaksa Agung, otomatis elit eksekutif, elit legislatif, elit yudikatif yang diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi di BGN akan ikut terjerat, selain ketiga tersangka pejabat Badan Gizi Nasional. Tapi saya sebagai masyarakat, ya bukannya tidak mempercayai aparat penegak hukum, tetapi melihat kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya itu banyak elit-elit atau oknum elit-elit yang terlibat tidak terjerat hukum atau tidak dipenjara. Karena apaan? Ya paling mentoknya kalau ada tersangka lagi ya, paling mentoknya di pihak swasta sama pengurus dapur SPPG dan keuangan dapur SPPG. Karena apaan? Ya, mereka lah yang mungkin bermain di supplier, ya kan? Ya, yang tahu keuangan kan, yang markup pengelolaan kan, kepala dapur dan keuangan dapur. Ya, elit-elit lainnya saya rasa tidak akan kena. Ya, kita sih berharap presiden komitmen dengan pemberantasan korupsi. Karena apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Ya kayak kita ingin lihatlah seperti apa tim penyidik masih menelusuri pihak-pihak lainnya. Tapi optimis gua sebagai masyarakat, ya paling mentoknya di pihak swasta lah. Kalau pejabat-pejabat yang diduga ikut terlibat, ada kemungkinan tidak akan dihukum atau aman lah dari hukum.